Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Retno Wahyuningrum, Sarjana Farmasi, Master of Science, Apoteker, dosen tetap program studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Saya mengajar mata kuliah di rumpun bidang ilmu farmaseutika dan teknologi farmasi. Beberapa mata kuliah yang saya ajar antara lain formulasi dan teknologi sediaan farmasi padat, sediaan farmasi cair, sediaan farmasi semi padat, dan sediaan farmasi steril. Selain itu, mata kuliah farmasi fisika, farmakoepidemiologi, dan komunikasi informasi edukasi juga termasuk di dalam rumpun ilmu yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ajar pada semester genap pada tahun ajaran 2023-2024 saat ini yaitu formulasi teknologi sediaan farmasi steril. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang dijabarkan menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan yang dilaksanakan secara tim teaching ini diikuti oleh para mahasiswa semester 6. Setelah mengikuti mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan mampu menerangkan sediaan steril secara umum, metode sterilisasi dalam pembuatan produk sediaan steril, menerangkan fasilitas dan klasifikasi ruangan alur produksi sediaan steril dalam CPOB, kemudian bisa menghitung tonisitas dari sediaan parenteral, dan mampu menjelaskan uji sterilitas dan pirogen dari produk sediaan steril, lalu menentukan jenis pembawa yang cocok dalam sediaan steril, menjelaskan sediaan parenteral, sediaan obat mata, dan menjelaskan validasi proses produksi sediaan steril. Metode pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini yaitu ceramah plus tanya jawab dan student centered learning. Materi pembelajaran di setiap pertemuan akan diupload pada Siakat dengan Adlink. Untuk praktikum, mahasiswa akan membuat tugas pendahuluan, lalu jurnal praktikum dan laporan praktikum. Pelaksanaan perkuliahan disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang sudah ditetapkan oleh pimpinan prodi. Bentuk penugasan mahasiswa diantaranya penugasan kelompok dan penugasan individu. Bentuk tugasnya adalah membuat paper atau artikel ilmiah, membuat media bahan presentasi, dan presentasi atau diskusi di dalam kelas. Penilaian dilakukan terhadap beberapa aspek, diantaranya kehadiran 15%, sikap 20%, tugas 25%, praktikum 40%, dan totalnya 100%. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan secara langsung maupun melalui beberapa media komunikasi, di antaranya melalui WhatsApp, email, maupun Telegram. Teknologi pembelajaran yang diimplementasikan di USN Kolaka menggunakan Learning Management System yang berupa Adlink. Berikut ini saya akan menunjukkan proses perkuliahan, mata kuliah, formulasi, dan teknologi sediaan farmasi steril. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat selalu. Untuk kelas C ya, hari ini kuliah dilanjutkan untuk formulasi teknologi sediaan steril. Tapi sebelum kita mulai masuk di materi, boleh kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Saya mau melanjutkan pertemuan yang minggu lalu sampai di mana? Syarat sediaan obat mata. Ya, sediaan salep mata. Syarat-syaratnya sudah tahu? Sudah. Jadi sediaan obat mata, sediaan yang digunakan untuk organ mata itu ada apa saja bentuknya? Salep, ya, larutan, suspensi, apa? Larutan irigasi, ya, larutan irigasi, bukan irigasi. Kalau irigasi nanti dikiranya sawah, ya, larutan irigasi. Nah, untuk syarat-syarat sediaan obat mata, ada yang bisa menyebutkan? Apa? Steril. Apa?
isotonis. Terus isohidris, jernih, bebas partikel asing. Kalau isohidris itu apa? Hanya diusahakan naik cairan tubuh pH-nya sama dengan cairan tubuh. Kalau isotonis? sama dengan tekanan osmosis dan cairan tubuh. Tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis. Ya, kalau percobaannya sudah dilakukan di rumah? Yang percobaan pakai kentang. Yang untuk mengetahui dia kenapa dia harus isotonis, kenapa tidak boleh hipotonis, kenapa tidak boleh hipertonis. Percobaannya sudah dilakukan, yang kemarin minggu lalu saya kasih gambaran pakai kentang. Udah? Belum, saya tunjukkan percobaannya. Bisa yang kalian lakukan seperti ini. Jadi nanti di rumah silakan kalau punya kentang atau wortel, kalian potong ukurannya buat seperti dadu, ukurannya mau 1 kali 1 kali 1, jadi dia kotak 1 cm panjangnya, lebarnya 1 cm, tingginya 1 cm. Kemudian setelah itu kalian buat larutan. Ada 3 larutan. Yang pertama pakai larutan sukrosa. Ini bahannya mudah didapatkan di rumah. Pakai gula pasir dan pakai garam, ya. Hanya yang perlu kalian lakukan adalah menghitung konsentrasi. Pastinya kalian sudah belajar bagaimana cara membuat larutan dengan berbagai macam konsentrasi, ya. Jadi untuk yang larutan pertama kalian buat larutan pakai gula pasir, tapi dia encer, 3% konsentrasinya. Ya, kalian hitung nanti berapa bobot yang diperlukan untuk membuat larutan 3%. Itu bisa dihitung, kalian kan udah diajarin ya. Kemudian pakai gula pasir lagi untuk membuat larutan yang lebih pekat, konsentrasinya 15%. Nah, kemudian yang larutan satu lagi itu adalah larutan isotonis dengan membuat dari garam. Konsentrasinya 0,9%. Nah, dari ketiga larutan itu, nanti kentang atau wortel yang sudah kalian potong itu tadi ditimbang dulu. Ditimbang atau kalau tidak ya diukur. Tadi kan ukurannya 1 kali 1 nih, sama kan? Diukur. Kemudian dimasukkan ke dalam setiap larutan. Jadi ada 3 gelas. Jadi ada 3 gelas, gelas A, B, C. Gelas A yang air gula 3%, gelas B air gula 15%, gelas ketiga adalah NaCl 0,9%. Nah, ini dimasukkan semua kentangnya 1, 2, 3 dimasukkan semua ya. Nah, kemudian didiamkan selama kurang lebih 8 jam. Kalau kalian mau mendiamkan sampai 24 jam boleh. Tapi ini pengamatannya 8 jam saja. Setelah 8 jam kalian ambil kentang atau wortel tadi itu, diukur panjang, lebar, tingginya dia bertambah atau menyusut atau tetap. Pasti nanti akan ada perbedaan ya. Kenapa percobaan ini dilakukan? Yaitu untuk membuktikan bahwa ada namanya, kalau kalian belajar di farmakologi dulu itu ada difusi, kan perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Berarti sekarang pertanyaannya ini untuk pemahaman terkait tentang tonisitas saja. Kenapa dia harus isotonis? Ya, di dalam kentang atau wortel tadi itu unit terkecilnya ada apa? Ada sel. Itu untuk menganalogikan bahwa di dalam tubuh kita ini unit terkecilnya juga sel. Unit terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Pada saat nanti di gelas yang ada larutan yang encer, kira-kira panjang atau ukuran dari wortel atau kentang tadi itu makin besar atau makin kecil? Yang 3%, mengkerut ya, berarti ukurannya bertambah kecil. Sepakat semua? Kalau yang 15% mengembang. Kalau yang 0,9% menipis. Apa bedanya dengan mengkerut? Apa bedanya? Kalau menipis dia tambah tipis berarti. Kempes. Iya, kempes. Kalau mengkerut? Keriting-keriting. Ya, kalian pernah mandi di laut? Pernah. Kalau kelamaan berendam di laut, apa yang kalian alami? Hah? Apa ininya kenapa? Keriput. Ya, mengkerut. Di dalam air laut itu mengandung apa? Cuma kita tidak tahu berapa konsentrasinya.
Ya, dengan prinsip difusi itu tadi, perpindahan senyawa dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, berarti di dalam sel itu, di dalam unit terkecil, kalau kalian belajar dulu anatomi fisiologi manusia, organel-organel atau penyusun-penyusun atau bagian-bagian sel itu kan ada cairannya kan, iya nggak? Cairan intrasel, cairan yang ada di dalam sel. Nah, kalau misalnya konsentrasi di luar sel, jadi di dalam gelas tadi yang dimasuki kentang, berarti ada cairan di luar sel yang mengelilingi sel kentang. Pertanyaannya adalah, kalau di larutan yang 3%, itu cairan intraselnya yang keluar atau cairan ekstraselnya yang masuk? Ya sama aja kan? Cairan intraselnya keluar atau dia dimasuki cairan yang dari luar? Berarti cairan intraselnya keluar atau ada dia dimasuki cairan dari ekstrasel? Kalau dia larutannya encer. Kalau larutannya encer, selnya ini bertambah besar karena dia dimasuki cairan dari luar sel, atau selnya mengkerut karena cairan di dalam selnya itu keluar. Cairan yang di dalam sel keluar, dia akhirnya selnya mengkerut. Kalau kita taruh yang di larutannya yang pekat, yang 15%, jadi cairan ekstrasel dia masuk ke dalam sel. Artinya cairan di dalam selnya bertambah banyak. Kalau kejadian itu terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, apa yang terjadi? Yang dialami selnya apa? Ya, rusak karena ya dia kalau dimasuki terus kan lama-lama penuh, dia pecah. Atau selnya mengalami lisis. Kira-kira lebih bahaya mana? Selnya yang pecah atau selnya yang mengkerut? Ya, selnya pecah. Jadi kalau larutannya hipertonis, ya tekanan osmosisnya tinggi, dalam hal ini ditunjukkan dengan tingginya konsentrasi larutan, itu berbahaya karena sel bisa pecah. Sifatnya irreversible, tidak bisa kembali. Tapi kalau dia hipotonis, konsentrasinya encer, maka dia selnya akan mengkerut. Sama kayak orang dehidrasi itu. Pernah kan kalian dehidrasi? Pernah. Ya, selnya mengkerut. Dikasih apa treatmentnya? Dikasih cairan. Jadi kalau mengkerut, ini sifatnya dia reversible atau bisa pulih kembali seperti semula. Dengan cara apa ya? Ditambah tadi dengan penambahan cairan. Tapi kalau dia hipertonis, maka yang berbahaya bisa mengalami lisis sel. Jadi makanya kenapa semua sediaan steril itu syaratnya harus isotonis. Isotonis berarti tekanan osmosisnya itu sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Contohnya apa? Larutan NaCl 0,9% itu tekanan osmosisnya sama. Jadi nanti silakan dibuktikan, bisa dilakukan di rumah percobaan yang tadi itu, ya. Kentang atau wortel di dalam larutan NaCl itu dia harusnya tetap besarnya atau ukurannya itu tetap. Kalau yang hipertonis yang 15% dia akan ukurannya akan bertambah karena dia akan mengembangkan dari tadi cairan ekstraselnya masuk ke dalam sel karena lebih pekat cairan yang di luar sel. Tapi kalau yang hipertonis dia nanti pasti mengkerut, ukurannya menjadi lebih kecil. Tapi harus diukur ya, bukan dilihat dengan mata. Kan kita subjektif kalau dilihat dengan mata. Jadi pakai alat ukur. Gitu. Silakan dipraktekkan di rumah kalau mau membuktikan bahwa teori tonisitas itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu isotonis. Kalau isohidris pH-nya sama. Kemudian yang basis salep mata tidak boleh mengiritasi, bisa kasih contoh kemarin? Kan udah belajar tuh formulasi sediaan semi padat. Salah satu bentuk sediaannya adalah salep. Salep itu ada basisnya atau pembawa. Nah, ada yang bisa berikan contoh. Ada berapa sih tipe basis salep? Nggak usah dulu ngomong salep mata, tapi salep pada umumnya. Ada berapa macam tipe basis salep? 1, larut air. Oke, sekarang pertanyaannya, dari keempat atau 3 basis tadi itu, mana yang lebih cocok untuk sediaan obat mata?
Mana yang lebih cocok? Basis larut air. Kenapa? Hmm. Oke, kalau pakai basis yang lain, kenapa? Kalau pakai basis yang lain, contohnya basis hidrokarbon, Hmm. dia kan dia kalau dari minyak tetap minyak tetap menggunakan air dan Oke, terus udah sebelah sini. Boleh nggak kalau pakai basis emulsi untuk salep mata pakai basis emulsi? Boleh nggak? Boleh, boleh. Karena emulsi apa? Karena emulsi ada surfaktannya. Tipe emulsi ada berapa? Ada dua. minyak dalam air. Minyak dalam air, air dalam minyak. Oh, yang cocok untuk obat mata, yang tipe mana? Air dalam minyak. Artinya kalau air dalam minyak, jumlah airnya sedikit, minyaknya banyak, atau minyak dalam air? Yang mana? Yang MA atau MAM? Minyak dalam air. Bisa pakai emulsi. Jadi kalau misalnya nih kalian di Kolaka ini kan masyarakatnya banyak yang menanam minyak nilam, kemudian cengkeh yang biasanya disuling menjadi minyak. Kalau misalnya minyak nilam, beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh senior kalian, itu minyak nilam memiliki aktivitas antimikroba. Bisa saja kalian membuat sediaan dari minyak nilam untuk obat mata. Kalau diteteskan nggak mungkin, dia minyak. Sementara kita punya air mata yang tadi sudah dijelaskan Verina bahwa tantangan yang harus kita atasi pada saat membuat sediaan obat mata adalah adanya air mata. Pada saat dia ada respon sedikit yang masuk di dalam mata, maka secara otomatis tanpa diperintah air mata keluar. Karena air mata merupakan salah satu bentuk pertahanan diri. Ya kalau minyak kan tidak bisa larut di dalam air. Berarti dia akan ikut keluar bersama air mata. Berarti dia nggak bisa nih dipakai sebagai obat tetes. Dia bisa dibuat salep. Salep mata dari minyak nilam. Dengan pakai apa? Pakai basis minyak di dalam air. Siapa tahu ada yang mau berubah pikiran, mau penelitian bikin sediaan salep mata dari minyak nilam. Karena penelitian terdahulu yang dilakukan mahasiswa farmasi USN juga, angkatan 2018 itu sudah membuktikan bahwa minyak nilam memiliki aktivitas antimikroba. Bisa, ya. Oke, itu contohnya. Kemudian basis salep minyak tadi itu, ini yang jadi perkaranya. Kenapa jadi perkara? Basis salep itu tidak boleh mengiritasi. Contohnya apa? Kalian bisa menyebutkan contoh basis salep hidrokarbon. Vaselin. Vaselin ada berapa macam? Vaselin apa aja? Loh, Vaselin album sama aja Vaselin putih, Bu. Alba itu album itu dari bahasa Latin artinya putih. Flavum atau flava itu dari bahasa Latin kuning. Jadi ada dua macam Vaselin. Jadi basis hidrokarbon bisa kalian sebutkan itu ada Vaselin album, ada Vaselin flavum, ada lagi Cera alba, lilin putih. Ada juga wax. Ya, harus diingat lagi waktu formulasi sediaan semi padat. Nah, kalau kalian ketahui bahwa Vaselin putih, Vaselin flavum itu dibuat dari Vaselin kuning yang ditambahkan dengan H2SO4. Apa itu H2SO4? Asam sulfat. Dia termasuk asam apa? Asam kuat. Kalian pernah praktikum menggunakan bahan itu? Pernah. Pernah kena di kulit? Apa rasanya yang pernah kena di kulit? Panas. Pernah ya? Pernah. Nah, bayangkan kalau asam sulfat itu, encer kan yang kalian pakai? Asam sulfat encer saja kena di kulit, dia panas rasanya, mengiritasi. Bayangkan kalau dia dipakai untuk sediaan mata, apa yang terjadi? Ya iritasi. Nggak jadi sembuh, akhirnya malah tambah sakit. Jadi pilihlah basis salep mata yang
tidak mengiritasi. Nah, yang harus diperhatikan pada saat membuat sediaan steril itu adalah kebersihan. Nah, makanya tadi saya sebut CPOB, ya, cara pembuatan obat yang baik. Bukan cuma obat sebenarnya, ya, makanan pun juga seperti itu. Kalau kalian mau mendapatkan izin edar dari BPOM, itu harus memenuhi standar, salah satunya adalah terkait dengan kebersihan. Belum lagi nanti kalau mau sertifikasi halal, ya, gitu. Jadi kalau membuat sediaan steril itu harus cermat dan harus bersih. Selama proses pembuatan mulai dari preparasi, menimbang, kemudian mixing, mencampur, kemudian packaging, mengemas, itu semua dilakukan dengan bersih, cermat, dan steril. Kemudian pembuatannya dikerjakan seaseptis mungkin, ya. Jadi nggak boleh jorok personilnya. Baju pun itu pakai modelnya kayak APD, tapi nyebutnya kita gown, GOWN. Kalau orang Indonesia gaun, tapi bukan gaun pesta, tapi gown. GOWN tulisannya gown. Jadi dia modelnya kayak APD. Jadi sepatu nggak boleh pakai sepatu begini, dia khusus. Pernah lihat APD kan waktu zaman COVID? Nah, yang pakai kerudung nggak boleh, dia pakai kayak shower cap begitu, kemudian pakai masker, pakai lagi kacamata, ya kayak APD, kayak astronot seperti itu. Udaranya pun juga tekanannya diatur. Pernah dengar tekanan negatif, tekanan positif? Pernah. Kemudian aliran udaranya, kalau ini kan alirannya dia turbulence. Di ruangan ini aliran udaranya turbulence. Nah, kalau di ruang produksi untuk sediaan steril, itu dia aliran udaranya searah. Kalau di lab itu pakai LAF, laminar airflow. Jadi dia ada HEPA filternya, kemudian aliran udaranya itu dari depan kita ke belakang. Itu settingan untuk ruangan yang dipakai untuk mengerjakan sediaan steril. Kemudian formulanya harus tepat. Makanya kemarin diajari preformulasi, ya kan? Apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan preformulasi sediaan? Apa saja? Zat aktifnya kenapa? Ya pasti kalau kita mau membuat suatu sediaan harus ada bahan baku. Bahan bakunya zat aktif dan eksipien. Nah, yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan preformulasi apa? Sifat fisika kimianya diidentifikasi untuk menentukan bahan tambahan atau eksipien apa yang kompatibel atau yang cocok dengan zat aktifnya. Oke, apalagi sifat fisika kimia? Ya, ukuran partikel. Ada lagi? Apa? Apalagi? Yang belakang? Apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan preformulasi? Metode pembuatan, selain bahan bakunya, kualitasnya, sifat fisika kimia, juga metode apa yang harus kita gunakan. Misal mau bikin suspensi, nah masih ingat ya, metode pembuatan suspensi ada berapa macam? Kan ada tadi toh, sediaan obat mata, bentuk sediaannya suspensi. Nah, berarti metode yang digunakan adalah metode pembuatan suspensi. Ada yang masih ingat? Jadi sebenarnya sediaan steril ini adalah yang bedanya cuma steril dan non steril aja. Bentuk sediaannya ya sama aja, padat, cair, semi padat. Jadi jangan dilupakan. Ya, yang sudah berlalu jangan dibiarkan berlalu. Masih kepake. Apa? Metode pembuatan suspensi. Dispersi. Terus apa lagi? Metode dispersi, berarti dia langsung dilarut-larutkan kan, dispers. Presipitasi. Nanti kalau keluar ujian, jangan kaget ya, langsung shock. Langsung shock. Ya, itu meskipun yang dibahas adalah obat mata, tapi kan bentuk sediaannya kalian sudah diberikan semua di mata kuliah sebelumnya kan. Ya, ini kan kalian tahun-tahun terakhir itu harusnya sudah banyak yang dipahami ya, gitu. Kan katanya mau jadi sarjana farmasi toh? Iya nggak? Mau jadi sarjana farmasi atau sarjana kimia? Sarjana farmasi atau sarjana kimia? Atau sarjana manajemen? Ya, apoteker kan lulus sarjana farmasi dulu, baru nanti lanjut. Jangan sampai kalian, saya
minatnya di manajemen farmasi. Ya berarti kan manajemen farmasi, berarti dia harus tahu ilmu kefarmasiannya dan ilmu manajemennya. Jangan hanya menguasai ilmu manajemen, nanti jadi sarjana manajemen, ya kan? Ya tentu kan kalian setelah lulus nanti mau jadi apa, ya. Itu yang menjadi motivasi. Kalau sarjana farmasi berarti semua ilmu tentang kefarmasian harus dikuasai. Meskipun ada yang paling disuka, ya saya suka kimia organik, nah ya sudah gitu, nggak apa-apa. Yang penting konsep untuk kefarmasiannya tahu, ya. Kemudian teknologi dan alat itu juga harus diperhatikan, ya. Ini anatomi mata nanti bisa diulang kembali materi pada saat kalian kuliah anatomi, ya. Jadi struktur mata itu ada apa saja saya tidak menjelaskan. Yang jelas untuk sediaan obat mata yang harus kalian perhatikan adalah terkait dengan kornea, kemudian konjungtiva dan air mata itu sendiri. Itu yang harus kalian perhatikan. Tapi sebelum saya lanjut, mumpung lagi lihat anatomi mata ini, salep mata, kalau tetes mata kan semua udah pernah pakai kan? Ada yang belum pernah pakai tetes mata? Ada? Belum pernah? Oke. Tapi pernah lihat model kemasannya tetes mata itu kayak mana? Pernah. Kalau belum pernah silakan lihat di Google, silakan dicari, ya. Atau kalau enggak nanti pulang daripada cuci mata mending ditetesi obat mata aja. Ya artis-artis itu kan pakai tetes mata untuk acting nangis kan, ya. Apakah itu berbahaya? Ya justru berbahaya kalau air matanya tuh enggak pernah keluar. Karena apa itu tadi? Kan kalian sendiri yang bilang bahwa air mata itu merupakan salah satu bentuk perlindungan diri. Kalau kalian tidak ada air mata sama sekali, kering Bu, bola matanya, kering. Jadi kalau nangis nggak usah disuruh diem, ngapain nangis lagi nyuci mata gitu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi di semester yang akan datang di mata kuliah lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.